Halo teman-teman sekalian, Shalom. Selamat datang di P3MI. Kami bersyukur kita sama-sama boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh sama-sama beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini Engkau mengumpulkan kami melalui online. Kami boleh sama-sama memuji Engkau, bersatu hati, memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan tolong kami, persatukan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. P3MI muliakan Tuhan, angkat salib serta mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering girang puji Tuhan, menjadi lansar Kristus menang. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan, tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Betapa berharganya kasih setia Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. sekali lagi. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Teman-teman, pengorbanan Tuhan begitu besar bagi kita.
kita tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan. Sungguh indah kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. sungguh indah. Oh ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya.
Kita Malam. ya, kita Malam. bersyukur malam hari ini kita sangat diberkati dengan pujian yang baru saja kita dengarkan. Dan saat sebentar kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, betul Tuhan tak terselami kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Jika seringkali kami ragu akan menghadapi hari esok, tapi Tuhan buktikan dan dengan penyertaan-Mu kami menyaksikan kemurahan Tuhan hari demi hari hingga sampai hari ini kami juga memperoleh anugerah penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan malam hari ini dalam persekutuan P3MI kami bersyukur karena Tuhan persatukan kami melalui via Zoom. Biarlah kami juga sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dan juga setiap yang mendengar malam hari ini. Boleh kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ya, ini hanya juk saja lah. Biar kita ada ketawa sedikit. Kalau ketawa ya, nanti kalau nggak lucu ketawa aja lah. Jadi ada 3 orang anak nih. Jadi anak yang pertama ini berkata, wah saya punya paman nih. Dia adalah seorang pastor. Jadi semua orang yang biasanya datang ke dia itu berjumpa, memanggilnya Bapak Pastor. Jadi datang anak kedua. Wah, saya nggak mau kalah nih, siapa nih yang mau saya bilang? Terus dia bilang deh, wah saya juga mempunyai paman. Dia adalah seorang uskup agung. Siapapun yang berbicara dengan beliau, semua menyebutnya Paduka yang mulia. Anak ketiga, oh, dari tadi mereka bilang paman lah, bilang siapanya lah gitu. Saya mau bilang siapa ya? Ah, saya bilang pamanku juga lah, pikirnya kan. Jadi dia bilang, oh, saya juga punya paman nih. Tapi kalian tahu nggak, bobot tubuh dia itu 150 kg. Jadi setiap orang yang melihatnya bilang apa coba? Gendut. Gendut. Gede, besar. Gede, besar. Kalau yang tadi kan Bapak Pastor, Paduka yang mulia. Yang ini lebih wow lagi, apa itu? Oh my God, gitu. Karena bobotnya. Ini bukan bilang siapa-siapa ya. Untuk ketawa sedikit lah. Oke teman-teman, seperti yang sudah ada mungkin di grup ya. Kita tentang belajar hari ini dari Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Kita sama-sama buka karena ini hanya satu ayat. Mungkin kita boleh baca bersama-sama ya. Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Dalam hitungan yang ketiga ya. 2, 2, 3, ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya akan baca sekali lagi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Wah, contoh ini nih, kok firman Tuhan malam hari ini bilang kami anak-anak sih? Atau mungkin yang sudah baca berulang kali, loh ini kan tentang keluarga. Contoh ini nyuruh kami cepat-cepat nikah nih gitu ya. Sama sekali bukan ya. Tapi kita sama-sama belajar di bawah tema I am the arrow. Saya adalah anak panah. Anak panah yang bagaimana? Saya kan manusia contoh. Tapi kita mau bicara apa sih yang maksudnya? Saya adalah anak panah, saya adalah panah. Ada pepatah nggak tahu sih, hanya rata-rata mungkin orang Batak seperti saya ini yang berkata banyak anak banyak rezeki, ya nggak sih? Kalau zaman sekarang mungkin agak berkurang ya. Kalau dulu KB itu keluarga besar, sekarang keluarga berencana 2 anak sudah cukup. Ya karena apa? Kalau dulu itu kayak kami
keluarga besar, 9 anak kan. Saya dulu mikir, wah 9 anak, ditanya orang yang nggak apa-apa. Tapi ada yang orang yang tambahin, coba deh kalau ditambah papa mama berapa? 11, emang kenapa? Wah, udah satu tim pemain bola itu katanya. Wah, iya juga ya. Tapi yang bersyukurnya itu bisa dipertanggungjawabkan semua tamat SMA gitu. Kalau zaman sekarang kita perhatikan, 2 anak pun, aduh, katanya, wah, anak yang satu ini nih, saya nggak tahu ini sudah ada nih. Contoh, ada yang bilang gitu sama saya. Sebenarnya saya mau 1, atau anaknya 3. Yang terakhir ini nggak tahu nih, sudah 7 bulan baru saya tahu, katanya gitu. Artinya, semakin kesininya zaman itu, orang pengennya 1 anak, 2 anak gitu aja. Karena mungkin susah dan juga memperhitungkan, bisa nggak nanti saya mempertanggungjawabkannya dalam pendidikannya, atau banyaklah pertimbangan. Tapi teman-teman semuanya, saya ada perhatikan dan memang ini cerita sama saya ya. Ada sebuah keluarga, dia memiliki 3 anak. Dan yang saya lihat, karakter mereka, kehidupan mereka, si anak ini, seperti yang kita tahu ya, hal yang mempengaruhi karakter mereka itu lebih banyak itu dari keluarga dan juga faktor lingkungan ya. Nah, waktu si ibu ini cerita sama saya, wah gimana ini, katanya. Kenapa sih? Aku bilang gitu. Suami saya itu tidak kerja. Kadang kerja, dia nggak suka, ya udah cabut aja dari kerjanya. Setelah itu cari kerja lain nggak? Aku bilang gitu. Enggak loh. Dia malah tidur 1 harian di kamar bisa. Padahal statusnya itu apa? Bapak keluarga kan? Yang harusnya tanggung jawabnya itu cari nafkah. Terus gimana itu sih? Ya saya loh yang kerja. Pagi saya kerja. Cukup enggak? Terus dibilang, kadang dibantu oleh ini loh kakak ipar katanya. Coba kasih tahu kakak ipar dulu biar dinasihati. Enggak bisa dibilangin. Waduh, kasihan juga. Terus di masa-masa COVID ini, justru anaknya, yang anak pertama itu kelas 1 SMP sekarang, dia ternyata kerja. Jadi pagi itu kerja, siangnya Zoom dari sekolah. Setelah beberapa bulan, kami jumpa lagi, dia bilang apa? Anak saya yang kedua juga, yang kelas 4 SD ikut kerja. Loh, kelas 4 SD kerjanya apa? Saya bilang. Ya gitu loh, jaga toko. Nanti ada yang apa, yang gampang-gampang dia bisa jual. Tapi kalau enggak, nanti tanya yang pemiliknya lagi ini berapa. Seperti itu. Setidaknya ada lepas uang jajan dia lah daripada di rumah. Saya juga suntuk, saya nggak bisa ngomong sama suami. Akhirnya apa? Anaknya yang 3 ini sudah terbiasa dijeritin gitu. Jadi ngomong pun sama kita itu udah kayak berantem aja kita di jalan. Padahal bukan orang Batak loh. Kalau orang Batak ya memang udah gitu dasarnya ya. Keras-keras suaranya, kuat-kuat. Nah, tapi dari ini saya melihat bagaimana pembentukan karakter itu faktor keluarga paling penting, dan juga dari lingkungan. Di lingkungannya juga teman-teman yang ngajak main, akhirnya mereka bisa main 1 harian sebelum mereka kerja anak-anaknya. Teman-teman semuanya, kalau itu bicara tentang apa yang ada di sekitar saya atau di sekitar kita, mungkin juga teman-teman ada lihat ya. Tapi bagaimana dengan konteks yang kita baca malam hari ini? Itu tentang keluarganya Salomo, ya enggak sih? Kalau kita baca di situ, nyanyian Jara Salomo, tentang keluarga Salomo. Salomo bapaknya siapa ya? Enggak peduli deh entah siapa bapaknya gitu enggak. Tapi bapaknya itu Daud ya. Kalau berbicara tentang genogram itu tentang pohon keluarga yang menggambarkan faktor biopsikososial individu dan keluarga secara 3 generasi ya. Itu genogram pohon keluarga mereka. Kalau dilihat dari 3 generasi di atasnya Salomo, itu Rut dan Boas, dan juga Isai, baru Daud, baru ke Salomo. 3 generasi ini kalau kita perhatikan, itu semua kan ada di silsilah Yesus Kristus ya. Dan boleh kita baca di dalam Alkitab,
seluruh yang saya sebutkan tadi itu termasuk orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 5-7, rentetan bagaimana dari nenek moyangnya si Salomo ini ada di dalam silsilah Yesus Kristus. Tapi jangan terlalu jauh lah di atas Salomo, yaitu Daud, bapaknya sendiri adalah dulunya juga sebenarnya dia adalah dari seorang gembala, tapi dipakai Tuhan jadi seorang pemimpin dan akhirnya menjadi raja. Wah, kalau kita perhatikan sifatnya Daud, murah hati, rendah hati, senang sekali berdoa. Kalau kita baca Mazmur ya, rata-rata banyak itu Mazmur Daud. Wah, kalau kita bandingkan dengan keluarga tadi, anaknya bisa malas main game gitu karena faktor keluarga juga didukung lagi dengan lingkungan yang kurang bagus. Tapi Salomo, kalau kita bandingkan nih kedua keluarga ini, wah, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Salomo berkata di dalam Amsal, kita baca Amsal Salomo, itu karena dari atasnya gitu, dari keluarganya memang sudah terdidik. Daud itu juga dikenal dengan orang yang senang berdoa dan tidak pendendam. Kita baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 11. Dan yang terpenting adalah Daud itu adalah percaya sepenuhnya pada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Daud adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wah, tapi coba kita lihat, apakah memang Salomo ini betul-betul dari keluarga yang beres-beres saja gitu? Kita lihat lagi, kita baca-baca lagi di Alkitab. Siapa sih mamanya? Siapa sih keluarganya? Wah, mungkin kita menemukan, wah, tidak bagus juga ya. Kita pikir, ya kalau zaman sekarang, mungkin suami cuantau, istrinya juga cuantau, ya nanti juga anaknya cuantau, gitu ya. Bukan juga ya. Tapi bagaimana didikan itu, bagaimana dibentuk itu sangat mempengaruhi generasi. Faktor keluarga, pohon keluarga tadi sangat mempengaruhi. Wah, terus apa hubungannya dengan hari ini kita belajar tentang panah? Kita diberatkan saya adalah anak panah. Kalau kita cari tahu tentang panah ini, dulu yang dipakai berburu, baru berlanjut lagi dipakai bisa perang. Zaman sekarang ini bisa jadi bentuk olahraga panahan ya. Itu perkembangannya itu. Tapi kalau kita mungkin searching ya, bentuknya itu apa? Itu adalah suatu panah yang betul-betul yang mau dipakai itu adalah panah yang sudah runcing, yang siap untuk dipakai oleh pemanah. Gitu ya. Tapi apapun itu yang dinamakan yang atau panah yang mau dibeli orang dipakai itu yang betul-betul tidak dipakai, bukan lagi dibentuk pada dasarnya dari awal-awal gitu. Kalau kita lihat bagaimana sih Salomo bisa menggambarkan di dalam Mazmur 127 ayat 4 tadi berkata apa? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berarti pembentukan dari dasar ini juga sangat penting. Sangat penting ya. Bagaimana Salomo bisa seperti anak panah yang siap untuk dibusurkan, untuk dipanah, yaitu karena memang dia mau dibentuk. Mau dibentuk dari keluarganya. Bisa aja banyak kisah kok di Alkitab. Bapaknya takut akan Tuhan. Kayak anaknya nanti sudah jauh dari Tuhan. Tapi ini kita lihat Daud yang senang berdoa, yang takut akan Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Akhirnya itu juga dilihat oleh Salomo. Kita perhatikan, kenapa saya bilang itu mau dibentuk dari kata di tangan. Kata di tangan itu merupakan suatu proses loh. Misalkan kita mau apa ya namanya itu, ada proses yang pakai tangan itu yang pakai tanah liat, itu kan harus
bagaimana bentuk tangan itu mempengaruhi pembentukannya itu. Kayak buat bejana gitu ya. Berarti ada satu proses yang luar biasa. Didikan Daud kepada Salomo juga bisa kita lihat di dalam Amsal 1-4. Bagaimana Salomo itu juga melanjutkan hikmat Salomo. Nasihat itu yang dikasihnya kepada kita yang sebagai pembaca saat ini. Yang terlebihnya, kalau kita baca di dalam Amsal 1 ayat 7 itu sangat luar biasa, awal yang bagus sih. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Nah, jadi awalnya itu, mulanya itu nggak dibilang harus ini dan itu, tetapi takut akan Tuhan itu adalah suatu awal yang bagus. Bahkan berbicara di dalam Mazmur 71 ayat 5, kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak dengan si anak nanti ya. Mazmur 71 ayat 5, Daud berkata seperti ini. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ini berbicara masa mudanya ya. Kalau Daud memberikan kepercayaannya kepada Tuhan masa muda, mau dibentuk di dalam Tuhan, dan Salomo juga perkataan yang hampir sama seperti yang kita baca malam hari ini. Itu berarti mengajarkan mau dibentuk. Tapi yang Salomo katakan, yang kita baca hari ini bukan hanya dibentuk oleh Tuhan, tetapi juga mau dibentuk di dalam proses keluarga. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita buat deskripsinya ya, dari pembacaan kita malam hari ini, anak panah. Berarti disamakan dengan anak muda. Ya, anak muda. Anak panah itu bentuknya gimana? Harus tajam, harus runcing. Tapi kalau anak muda itu kayak mana sih harusnya? Berarti punya karunia, kita punya skill, kemampuan masing-masing, ya enggak sih? Enggak mungkin kelemahan-kelemahan semua yang ada dalam diri kita. Kalau anak panah tadi harus tajam, runcing, itu yang harus siap dipakai ya. Tapi kalau anak muda, kita yang ada di sini, B3MI Gloria, berarti adalah orang-orang yang punya skill sebenarnya. Jadi kita harus tahu, apa sih karuniaku, apa sih skill yang Tuhan pakai, yang ada dalam diri saya untuk saya pakai nanti gitu ya. Kemudian, wah, kalau anak panah itu tidak bisa dipakai kalau tanpa busur ya. Zaman sekarang nggak ada busurnya. Loh, kalau kita punya skill, harus ada sasarannya dong. Mau kemana gitu. Selanjutnya kalau anak panah, tadi di dalam bacaan kita itu di tangan siapa? Pemiliknya siapa? Itu adalah pahlawan, ya kan? Pahlawan. Tapi kalau tafsiran lain itu menggambarkan pahlawan itu adalah seorang yang kesatria, yang betul-betul handal ya. Tapi kalau kita anak muda, masa sih pahlawan? Enggak. Skill kita, sasaran kita, apa yang kita lakukan itu, pemiliknya siapa? Yang punya itu siapa? Tentunya adalah Tuhan ya. Jadi segala apapun yang kita lakukan nanti sebagai anak muda yang sudah menjalani proses itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya bagaimana kita atau seperti Salomo tadi bisa jadi anak panah, itu juga berbicara kepemilikan yang di tangan pahlawan. Di tangan itu tadi hanya sekilas di tangan itu berbicara proses. Proses itu dikerjakan siapa? Tadi kalau panah di tangan pahlawan. Kita perhatikan, anak panah tidak sembarang dipakai, bisa salah. Kalau saya yang memakai panah itu bisa melukai diri saya sendiri. Kalau tidak orang yang tepat ya. Atau kalau tidak melukai saya sendiri, bisa melukai orang lain. Atau hal-hal yang lain nanti yang tidak benar. Tidak seperti kemana sih dibentuknya itu tadi anak panah itu. Atau anak panah jika tidak sama pemilik atau yang bisa dipakai, jadinya tidak berguna. Mungkin ada panah hanya sebagai hiasan di rumah, atau untuk jadi apalah, pokoknya nggak dipergunakan sebagaimana mestinya fungsinya, manfaatnya. Nah, anak panah di tangan pahlawan itu bicara tentang posisi keadaan yang tepat. Jadi, kalau tadi kita baca berbicara tentang Salomo,
dididik oleh Daud dengan sifat yang pemaaf. Daud itu pemaaf. Daud itu adalah orang yang rendah hati, murah hati, senang berdoa. Sehingga Salomo dituntut juga, diarahkan juga seperti dia. Nah, misalkan contoh Ante ya, kalau dilihat Kaleb ya, rajin berdoa, nggak mungkin Kaleb main-main terus. Apa kenapa berdoa? Oh, dijelaskan. Nanti juga Kaleb kan akan mengikutinya. Oh gitu ya. Tapi coba kalau contoh Anto ya, makan nggak berdoa, mau tidur nggak berdoa, Kaleb pun sampai kapanpun nggak ngerti. Kalau mau makan itu harus bersyukur, kalau mau tidur itu harus bersyukur juga kepada Tuhan buat pimpinan satu hari gitu ya. Jadi sosok dari seorang ayah itu mendidik kepada seorang anak ya. Nah, Salomo seperti anak panah itu tadi yang diarahkan, yang sudah diruncingkan dan siap untuk dipanah. Nah, malam hari ini kita berkata, saya seperti anak panah. I am the arrow. Anak panah yang bagaimana sih saya gitu? Apakah seperti yang contoh bilang tadi, saya hanya hiasan? Atau saya hanya anak panah yang bisa melukai diri saya sendiri? Atau saya anak panah yang bisa melukai orang lain? Wah, tadi runcing loh. Jangan-jangan kata-kata saya bisa melukai orang lain. Jangan-jangan apa yang saya katakan justru membuat saya semakin down. Saya nggak bisa. Kamu nanti ya liturgis ya, kamu pimpin pujian ya, pemain musik. Sebenarnya udah bisa sih dikit-dikitnya. Janganlah, saya nggak bisa. Kapan-kapan lah. Akhirnya nggak dikasih kesempatan, nanti sakit hati, melukai diri sendiri ya. Tapi anak panah yang bagaimana sih kita sebenarnya? Apakah kita yang pertama itu menjadi anak panah yang seperti yang siap diproses oleh Tuhan? Seperti tadi Salomo itu ya, di tangan siapa? Berbicara tentang proses. Ingat, salah satu yang terpenting yang membedakan kehidupan seorang yang beriman atau anak muda yang percaya kepada Tuhan dari yang tidak percaya atau dari yang tidak beriman adalah pemahamannya terhadap kehidupan. Orang beriman memahami bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan secara maksimal. Wah, saya anak muda, ini adalah sebagai anugerah daripada Tuhan. Saya diberikan di masa muda saya sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Wah, apa nih yang saya harus lakukan? Kemarin-kemarin kita sudah belajar harus berbuah, harus berakar, ya kan? Harus bertumbuh di dalam Tuhan untuk melipat ganda. Terus apa sih yang saya mau kerjakan secara maksimal loh? Kita mempergunakan anugerah yang daripada Tuhan itu ya. Bahkan dalam pemikiran dan tindakan kita juga, kita harus menyadari kita tidak pernah sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan menyenangkan saya, bukan untuk nama saya semakin dibangga-banggakan, bukan. Tetapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ingat, setiap anak muda yang diproses oleh Tuhan bukan untuk hanya happy-happy saja yang enak-enak yang Tuhan kasih. Tuhan bukan saja mengizinkan hal-hal baik terjadi kepada setiap anak-anak muda ya, tetapi secara aktif dia juga akan melipat gandakan karyanya melalui masalah mungkin yang kita hadapi. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan hal-hal yang bisa kita lakukan juga, biarlah semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Proses memang bukan hal yang mudah, tapi jalanilah proses tanpa protes, ya. Jalanilah proses tanpa protes. Butuh iman yang kuat untuk berkata, oh saya bisa jika Tuhan menolong saya. Saya bisa bersama dengan Tuhan. Baik proses pendewasaan, iman di dalam Tuhan. Mungkin kita berkata, wah, saya tidak memiliki orang tua yang percaya kepada Tuhan. Mungkin ya, ada sebagian kita. Kalau tadi Salomo bisa seperti itu ya karena memang Daud orang yang percaya, mengarahkan dia untuk setiap hari berdoa. Tapi itu juga menjadi proses di dalam Tuhan. Yang kita protes, Tuhan kenapa sih orang tua saya nggak percaya kepada Tuhan? Sampai saya seperti ini, enggak. Tapi bersyukurlah, oh Tuhan kasih anugerah itu bagi saya untuk mengubah nanti
seperti genogram tadi ya. Berarti dari saya sampai generasi berikutnya akan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, yang melakukan ketetapan Tuhan, ya. Jadi dari proses pendewasaan iman juga bisa dari masalah pribadi, keluarga, kerja kita, masalah perkuliahan dan lain sebagainya. Banyak hal yang Tuhan izinkan. Bukan berarti kalau kita percaya Tuhan, kita yang sudah dibaptis atau yang belum dibaptis berkata, oh harus yang baik-baik, kerjaan saya harus lancar, bukan. Tapi justru saat kita berkata, saya percaya Tuhan, ada masalah, tantangan yang Tuhan izinkan, membuat pendewasaan iman kita di dalam Dia, ya. Kemudian anak panah yang bagaimana sih kita? Yaitu yang mengakui bahwa pemilik hidup kita adalah Allah, seperti Salomo tadi ya, sama. Siap dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan. Jangan bilang, oh saya ngajar kok, saya nggak pelayanan. Itu juga bisa merupakan pelayanan. Karena di dalam firman Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, saya di rumah aja, contoh, saya hanya ngepel. Kalau kamu juga, kamu katakan itu untuk memuliakan Tuhan, bisa. Jadi pelayanan bukan berbicara harus di gereja, harus berkhotbah, harus liturgis, bukan. Tetapi setiap apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau bicara tentang nanti untuk orang tua, untuk kakak apa, bisa kecewa kita. Wah, aku aja terus yang disuruh. Kok kerjaanku aja yang berat ini? Kok yang lain enggak? Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, ada sukacita. Ada damai di dalam hati kita saat mengerjakannya, ya. Bahkan seperti tema gereja kita, melakukan pelipat gandaan dengan melayani orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Mungkin kita nggak bisa ngomong langsung, Yesus itu adalah ini dan itu. Tapi apa yang bisa kita saksikan dari karakter hidup kita, sikap kita sehari-hari. Ketika mungkin orang melukai hati kita, kita bukan cakap kotor, bukan bicara yang aneh-aneh, tapi kita doakan dan kita belajar untuk tidak sama seperti dia. Ada kadang sering kita dengar ya, saya bersyukur menjadi korban bukan pelaku, setidaknya seperti itu ya. Bukan kita yang ngomong kasar, tapi lebih baik kalau memilih ya, lebih baik saya jadi korban daripada pelaku. Tapi apapun namanya itu, kita mau belajar sikap seperti Kristus menjadi teladan kita. Di sekitar kita menjadi sikap yang terpuji sebagai anak-anak muda. Teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan, MDR, saya adalah anak panah. Kita diibaratkan seperti anak panah. Anak panah yang seperti apakah saya? Apakah saya anak panah yang siap diproses oleh Tuhan? Saya adalah anak panah yang di tangan siapa? Siapa sih pemilik hidup saya? Itu yang terpenting. Ketika kita jalani proses itu, dibentuk oleh siapa? Diproses oleh Tuhan tanpa protes. Terus kita mengakui bahwa seluruh hidup saya, totalitas hidup saya adalah miliknya Tuhan. Berarti yang saya kerjakan, yang saya lakukan hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau Salomo mendapatkan cerminan itu dari sosok generasi dari nenek moyangnya. Tapi kalau saat ini mungkin ada beberapa di antara kita tidak mendapatkan itu dari papa mama kita. Tidak mendapatkan itu dari koko, dari cece kita. Kita bersyukurlah. Dan kita katakan, Tuhan, mulai dari generasi saya, sampai nanti, mungkin saya punya adik, atau nanti saat saya menikah, atau apa, saya bisa memperbaiki itu semuanya. Kita lihat, banyak keluarga dari latar belakang yang hancur, yang mungkin tidak bagus pandangan secara manusia. Tapi ketika dia mau melawan itu dan berkata, oh saya tidak sama dengan itu. Dia bisa bangkit kok. Sama seperti Yefta. Ketika dia dari keluarga atau mamanya seorang sundal. Dia pernah mungkin kecut hatinya ya. Dia tawar hati. Tapi apa? Dia kembali datang kepada Tuhan. Dan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Teman-teman pemuda juga.
Mungkin ada seperti itu, latar belakang keluarga atau masalah kerja, masalah apa yang mau membuat kita menjadi anak panah yang mau disimpan gitu aja sebagai hiasan, jangan mau. Tetapi mari kita katakan, saya anak panah yang mau siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam 2 Samuel 22 ayat 35 berkata, Ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Ya, jadi kita seperti anak panah yang akan siap dibusurkan, yang siap dipakai Tuhan untuk mencapai siapa, keluarga, teman, siapa, sehingga ada pelipat gandaan bukan hanya di gereja, di rumah kita juga kita mengalami itu ya. Jadi kita katakan, Tuhan malam hari ini saya mau seperti anak panah yang dipakai Tuhan, yang siap dibentuk. Dan saya tahu, saya prosesnya di tangan Tuhan. Saya adalah milik Tuhan. Saya ada untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan mengajari kami supaya kami mengerti siapa kami ya Tuhan. Kami adalah anak Tuhan yang sering sekali protes di dalam proses yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi malam hari ini diajari supaya kami boleh menyadari hidup kami, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami adalah sebagai anugerah yang daripada Engkau. Setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, setiap anak-anak muda yang sudah mendengarkan ikut ibadah P3 via Zoom ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kalau mungkin kami bukan dari keluarga yang baik-baik secara kasat mata manusia, tetapi kami percaya itu juga mungkin dipakai Tuhan untuk sebuah proses kami boleh naik level dan kami boleh memperbaiki nanti untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin kami sudah mendapat cerminan itu dari orang tua kami atau dari nenek kami atau orang-orang di sekitar kami, kami bersyukur Tuhan. Biarlah proses itu nanti kami lanjutkan dan kami teruskan. Terima kasih Tuhan. Mampukan setiap kami untuk seperti anak panah yang siap dipanah, yang siap digusur, yang siap dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Engkau. Sehingga hidup kami ini Tuhan, hidup yang memuliakan Engkau, yang dipakai dengan sungguh-sungguh. Dan kami dapat melakukan setiap ketetapan-ketetapan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, kita teguhkan kembali api semangat kita dalam pelayanan, karir, dan juga studi. Jangan lelah, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kita sama-sama persiapkan hati untuk memberikan persembahan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang.
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. haleluya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hidup kami begitu luar biasa, sehingga kami sanggup memberikan persembahan yang begitu sekecil ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, dan Tuhan tolong ajar setiap kami, ketika kami mampu memberi, tolonglah kami untuk boleh juga berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, ada beberapa warta ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu lah ya sama Chantau Ronauli atas kesediaannya pelayanan di P3MI. Lalu ya teman-teman, kita ada sedikit ini coba ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali join P3MI ataupun yang sudah pernah ikut P3MI, ya saya menghimbau kepada teman-teman untuk mengisi Google Form yang tertera ya. Jadi ini kita akan mendata kembali anggota P3MI pada saat ini. Ya, jadi tinggal diklik saja itu bit.ly/data P3MI. Ya, jadi mungkin ketua kelompok juga boleh mengarahkan teman-teman yang ada di kelompoknya nanti untuk mengisi. Ya. Lalu teman-teman, ya gimana kabarnya? Bentar lagi Imlek ya kan? Lagi dapat angpau, tapi angpaunya nggak sebanyak dulu karena ini kan corona gitu ya. Ya teman-teman tetap boleh ini paini ya, paini itu bahasa Indonesianya apa sih? Bertamu lah ya ke rumah saudara atau ke rumah keluarga, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Tetap pakai masker, gunakan masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak gitu ya. Dan berhubung karena minggu depan itu adalah Imlek hari kedua, maka P3MI kita diliburkan. Jadi bagi teman-teman minggu depan boleh inilah beraktivitas untuk paini. Lalu ya yang itu saja mungkin ya warta untuk kita pada malam hari ini. Selamat beraktivitas teman-teman. Selamat malam. Have a blessed weekend. See you next week. Untuk acara 2 minggu kita ke depan mungkin kita CG. Kita ada set group ya. Jadi sampai jumpa 2 minggu depan. Bye bye.